Kak Adit, kalau untuk melakukan coaching ke tim sales ini, apakah dari kita men-hire gitu ya satu seorang coach profesional atau memang dari leadernya? Hmm. Halo teman-teman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anna Melani dalam Dunia Leadership Coaching. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas mengenai bagaimana melakukan coaching terhadap tim sales gitu ya. Wah, challenge nih kan, seperti kita ketahui tim sales ini adalah tim yang challenging ya, kadang-kadang unpredictable gitu ya, tapi mereka itu mempunyai potensi ya dalam satu perusahaan. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita lihat yang mau lewat berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ya, yang jelas ya idealnya leadernya ya. Karena yang lebih tahu ya. Betul, leadernya itu yang harus punya kemampuan coaching dalam mendevelop tim-timnya itu ya. Nah itu penting tuh. Gitu. Jadi jarang perusahaan yang memang aware banget untuk meng-hire seorang coach profesional ya. Kalau di Indonesia ini masih gitu ya. Oleh karena itu fungsi seorang leader lah gitu ya, karena mereka kan yang harus mendevelop timnya. Gitu ya. Mereka yang harus meng-coaching para tim salesnya ini. Gitu. Atau paling tidak ya coach internal kali ya. Ada juga sih yang perusahaan yang mereka punya coach internal. Jadi mereka meng-hire atau mempekerjakan, bukan meng-hire tapi memang ada karyawan mereka yang memang fungsinya sebagai coach gitu lah. Ini juga sudah mulai banyak sih ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah mulai aware dengan coaching culture, mereka akhirnya melengkapi tim yang ya tim coach internalnya gitu. Yang sudah mulai aware ya. Oke, berarti bukan saatnya lagi tim sales itu diminta-mintain target gitu ya dari atasannya, di leadernya, namun sekarang caranya diubah gitu ya. Betul. Ya atasannya yang ngasih target dan dia juga bertanggung jawab untuk memastikan agar timnya mencapai target tersebut kan. Bukan hanya kasih target terus mereka harus mencapai gitu kan. Kalau nggak tercapai salahnya salesnya, nggak gitu juga. Ya kan. Atasannya ya setelah dia memberikan target, dia juga harus memberikan sarana prasarana dong agar target itu tercapai. Salah satu prasarananya adalah ya development gitu kan. Apakah itu training, apakah itu coaching, apakah itu mentoring, ya mereka harus diberikan gitu loh. Tim sales harus diberikan gitu ya oleh atasannya. Kalau enggak ya apa tugasnya gitu atasannya, cuma ngasih target terus dia ya kan dipaksa untuk selesai target itu tercapai gitu kan. Dan kemudian kalau bisa target tercapai, atasannya dapat reward juga kan gitu. Kan lucu jadinya. Iya. Kalau misalnya atasnya nggak ngapa-ngapain, cuman berharap timnya tercapai juga gitu kan. Iya. Nah kalau misalnya gini nih Kak Adit, misalnya salesnya saya dapat ada satu klien kita juga tuh. Jadi dia punya satu tim sales aja, tapi penjualannya bisa setahun bisa 1,5 M gitu ya. Ini kebetulan jualnya produknya piring gelas gitu yang dari melamin gitu ya. Nah ini berarti dia langsung dari si leadernya, berarti ownernya ya, langsung ownernya gitu. Ini UKM atau gimana? Kayaknya sepertinya masih UKM karena masih satu tim salesnya. Oh, kalau UKM sih memang biasanya ownernya yang masih terlibat ya dalam gitu. mendevelop tim salesnya. Nah kalau seperti itu gimana gitu ya Kak Adit ya, karena kan owner itu juga dia kan harusnya lebih ke visi misi gitu ya. Terus dia misalnya pengembangan produk, pengembangan untuk perusahaannya gitu kan. Nah sementara dia di satu sisi juga dia harus memaintain si timnya ini supaya penjualannya tetap gitu kan, tidak, maksudnya sesuai target gitu. Nah kalau seperti itu tuh gimana tuh Kak Adit? Ya memang tugas utamanya owner adalah mendevelop tim, ya sehingga timnya lah yang akan yang berinteraksi dengan customer gitu loh. Kalau
ownernya langsung ke customer terus menerus, timnya kerja apa gitu kan. Jadi Berarti si ya, owner ini harus belajar juga dong ya oh iya tentang pasti ini ya. belajar ya, harus belajar, harus mau nggak mau menjadi seorang bisnis owner itu adalah mereka juga harus punya passion mendevelop orang lain gitu ya, Ya, terutama timnya. Kalau enggak, nggak mungkin mereka semua kerjakan sendiri. Kalau kayak gitu bukan business owner namanya gitu kan, self, iya, iya. ya self business apa namanya tuh. Ya, Self, biasanya kan kayak begitu ya, Kak Adit ya ya. UKM kan masih istilahnya mereka menekan cost gitu kan. ya mereka Heeh. menganggap sebagai suatu Iya, cost ya. heeh, menganggap kan itu cost. Sementara kan Mm-mm. mereka mau meningkatkan penjualan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Karena dia produknya baru sih. Ya bisa aja Di sih mereka pasar semua tuh dia jualan lagi cari, sendiri gitu kan. lagi cari brand lah. Istilahnya Heeh. brandnya masih baru gitu kan. Ya memang tuh ada tahapan-tahapannya dalam perkembangan bisnis ya. Mm-mm. Di awal-awal belum, ya pastilah dia biasa owner itu sendiri yang mengerjakan semua gitu Mm-mm, kan. mm-mm. Sampai titik tertentu di mana sudah terjadi arus kas dan penjualan apa dan customer yang banyak gitu ya. Ya, dia sudah harus memikirkan bagaimana untuk bisa leverage ya, leverage bisnisnya gitu loh. Mm-mm, mm-mm, Dan caranya leverage bisnis ya dengan membangun SDM dan sistem gitu kan nggak mm-mm. mungkin dia sendiri semua Iya, kerjakan mm-mm, semua mm-mm, dengan cara yang sama dengan sebelumnya dan berharap mendapatkan hasil yang berbeda yang lebih tinggi mm-mm. besar, itu kan nggak, kan aneh gitu. Iya, iya. Berarti dia harus ada tim salesnya juga gitu ya, Iya. yang memaintain salesnya. Nah, dengan adanya tim sales ini ya tentunya akan ada permasalahan-permasalahan baru yang harus dia selesaikan gitu ya, yang harus dia urus gitu ya. Ya Mm-mm, permasalahan tim gitu kan, apalagi tentang targetnya, tentang kompetensinya, tentang mindsetnya, macam-macam tentang ya permasalahan manusia lah gitu, yang juga mm. dia harus mau ini ya, mau lakukan, mau melibatkan diri di situ gitu. Mm. Karena ya lucu gitu kan, ya itu kan udah satu paket ya. Mm-mm. Iya, Kita iya, meng-hire seseorang dan berikut permasalahan-permasalahannya juga kan. iya, betul, betul. Nah, buat teman-teman UMKM nih yang mau meleverage bisnis seperti yang dibilang sama Kak Adit gitu kan. Jadi tidak semua hal owner yang mengerjakan sendiri. Ya bisa sih, cuman capek gitu kan. Iya, cuman capek dan sampai titik tertentu ya akhirnya ya sudah pencapaian penjualan ya sebatas itu gitu kan. Gitu ya. Ya jadi berarti kalau misalnya business owner sebagai business owner mungkin saya nggak perlu belajar gitu kan. Nah ya berarti kalau Anda mau meleverage bisnis ya mungkin bisa hire satu lagi tim gitu ya yang Ya, mungkin memang bisa belajar dan bisa untuk mendevelop tim betul. salesnya gitu ya. Ya kalau misalnya mereka nggak mau mendevelop timnya, ya hire aja tim yang sudah berpengalaman, yang sudah tapi mahal biasanya. Di hijack gitu berarti ya. Mahal ya bayarnya ya. Mau nggak dia bayar mahal gitu kan? Nah itu dia. Nah oke, jadi teman-teman masih ada waktu gitu ya untuk kalau memang mau mendevelop tim sendiri, berarti belajar gitu ya, belajar Ya, tentang coaching gitu ya, Kak Adit ya, supaya dia bisa mengcoaching sendiri tim salesnya, atau kalau dia mau meleverage bisnisnya, ya dia bisa tadi meng-hire gitu ya, cuman memang cost lebih tinggi ya kalau meng-hire, atau bisa mencari satu orang lagi gitu ya, yang bisa mendevelop timnya. Jadi oh timnya dia ya, sendiri gitu kan. betul. Nah, Jadi ada orang yang di hire khusus untuk mendevelop tim dan itu juga mahal gitu ya. Atau boleh juga meng-hire kami kan ada shadow coaching ya. Boleh juga ya mahal gitu kan. Oke, Kak Adit, kalau ini teman-teman nih yang pengen tahu nih lebih jauh tentang coaching, coaching itu apa sih? Terus coaching itu bisa dipakai di mana aja sih? Tools coaching itu apa aja sih, gitu kan? Nah itu mereka bisa tahu di mana nih Kak Adit? Ya kalau mau belajar coaching silakan kunjungi website kita ya, www.corporaconsulting.com. Di situ cari produk training yang judulnya coaching gitu ya. Ya, coaching di situ 66 jam ya yang sudah diakreditasi oleh CF. Ya, artinya pelatihan kami itu sudah distandarisasi berdasarkan kurikulum
dari ICF gitu. Oh, oke. Berarti kalau sudah di standarisasi ICF artinya gimana tuh Kak Adit? Ya artinya ya memang yang kita ajarkan itu benar-benar coaching yang yang ini sudah yang benar-benar sudah jelas kompetensinya ya. gitu ya. Oke, ya. Oke, teman-teman, demikian bincang-bincang kita kali ini. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman seputar topik kita kali ini, yuk langsung dilayangkan aja ya. Jadi nanti akan dibaca oleh tim kami, dan kalau ada pertanyaan yang menarik bisa kita jadikan topik kembali. Oke, teman-teman, demikian dulu bincang-bincang kita kali ini bersama dengan saya Namilani dan saya Aditya Wijaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.